Bayangkan Anda masuk ke sebuah ruangan. Di depan Anda ada sebuah mesin, puluhan tombol berjajar di atasnya. Lalu di bawah setiap tombol tertulis angka 15 volt, 30 volt, 45 volt, dan terus meningkat sampai pada akhirnya angka terakhir menunjukkan 450 volt. Di seberang ruangan seorang pria duduk di sebuah kursi. Tubuhnya terhubung dengan kabel. Anda diberitahu bahwa tugas Anda sederhana, yaitu setiap kali dia menjawab pertanyaan dengan salah, Anda harus menekan sebuah tombol. Satu kesalahan, satu kejutan listrik, dan setiap kesalahan berikutnya, tekanannya harus dinaikkan. Pada awalnya semuanya terasa seperti permainan. 15 volt tidak terlalu mengkhawatirkan, 30 volt masih terasa aman, 45 volt, kemudian 60, 75, 76, 77. Angka-angka itu terus naik sampai pria di seberang ruangan itu mulai mengeluh. Ini sangat menyakitkan. Anda menoleh kepada orang yang berdiri di belakang Anda, seorang pria dengan jas laboratorium. Dia mengatakan, "Silahkan lanjutkan." Anda pun ragu. Kemudian Anda menekan tombol berikutnya, yaitu 120 volt. Pria itu kembali mengeluh, kali ini 150 volt. Dia mengatakan bahwa dia ingin berhenti. Anda mulai merasa ada sesuatu yang salah, tetapi peneliti tetap tenang. Percobaan ini mengharuskan Anda untuk terus melanjutkan. Anda menatap mesin itu, kemudian menatap pria di seberangmu, dan untuk pertama kalinya, Anda mulai bertanya, "Kalau saya terus menekan tombol ini, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepadanya?" Pertanyaan itulah yang menjadi inti salah satu eksperimen psikologi paling terkenal dalam sejarah manusia. Namanya Milgram Eksperimen. Pada awal 1960-an, seorang psikolog bernama Stanley Milgram ingin memahami sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar perilaku manusia di sebuah laboratorium. Dunia baru saja melewati salah satu periode paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Perang Dunia Kedua meninggalkan jutaan korban jiwa. Dan setelah perang berakhir, dunia dikejutkan oleh sebuah pertanyaan. Bagaimana manusia biasa bisa melakukan kekejaman dalam skala yang begitu besar? Bagaimana seseorang yang sebelumnya terlihat normal bisa berpartisipasi dalam tindakan mengerikan hanya karena diperintahkan? Pertanyaan tersebut menjadi semakin mengganggu ketika dunia menyaksikan persidangan Adolf Eichmann, salah satu pejabat Nazi yang terlibat dalam deportasi orang-orang Yahudi selama Holocaust. Eichmann tidak menggambarkan dirinya sebagai monster. Dia justru berkali-kali menggunakan pembelaan yang terdengar sederhana, yaitu "saya hanya menjalankan perintah." Dan disinilah Milgram mulai berpikir. Mungkin persoalannya adalah seberapa jauh orang biasa dapat mematuhi otoritas. Milgram kemudian merancang sebuah eksperimen. Namun, ia tidak memberitahu peserta bahwa penelitian tersebut sebenarnya tentang kepatuhan. Peserta diberi penjelasan bahwa penelitian itu berkaitan dengan hubungan antara hukuman dan proses belajar. Lalu mereka datang ke laboratorium. Mereka bertemu seseorang yang disebut sebagai peserta lain. Padahal orang tersebut sebenarnya adalah aktor. Kemudian ada seorang peneliti. Peserta asli diberikan peran sebagai guru, sementara aktor tersebut menjadi murid. Sang murid kemudian ditempatkan di sebuah ruangan. Tangannya dipasang pada sebuah alat. Dan peserta asli duduk di depan sebuah mesin yang disebut sebagai generator kejutan listrik. Mesin itu terlihat sangat meyakinkan. Ada deretan tombol, ada angka, ada indikator tegangan. Semuanya dirancang agar peserta percaya bahwa alat tersebut benar-benar berfungsi. Namun, ada satu rahasia. Tidak ada kejutan listrik yang benar-benar diberikan kepada sang murid. Suara kesakitan yang mereka dengar adalah telah direncanakan, tetapi peserta tidak mengetahuinya. Eksperimen pun dimulai. Peneliti memberikan instruksi. Setiap kali murid menjawab salah, guru harus memberikan hukuman. Kejutan listrik dinaikkan secara bertahap. Awalnya 15 volt, kemudian 30, lalu 45, 46, 47. Tidak ada masalah besar. Peserta masih terlihat santai. Tetapi perlahan suasana berubah ketika tegangan mencapai sekitar 120 volt. Woman, 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue. I not get no answer. Please continue. The next word is white.
All you gotta do is look at the door. I don't get no answer, no noise. Something I think has happened to the gentleman last night. Sang murid mulai mengeluh. Dia mengatakan bahwa kejadian tersebut sangat menyakitkan. Peserta mulai melihat ke arah peneliti, tetapi peneliti tetap tenang. Silahkan melanjutkan. Peserta menekan tombol berikutnya, yaitu 135 volt, 150 volt. Murid pun mulai memprotes, biarkan saya keluar. Peserta kembali berhenti, lalu peneliti berkata, percobaan mengharuskan Anda untuk terus melanjutkan, dan sesuatu yang sangat penting mulai terjadi. Peserta sebenarnya tidak berubah menjadi orang jahat. Mereka sering menunjukkan tanda-tanda stres. Mereka berkeringat, mereka gugup, mereka tertawa canggung, mereka menggigit bibir, mereka mempertanyakan eksperimennya, tetapi sebagian tetap melanjutkan. Ketika tekanan semakin tinggi, sang murid mulai berteriak 180 volt, 195, 196, lalu 197. Suara kesakitannya semakin jelas, peserta semakin gelisah, tetapi setiap kali mereka bertanya apakah harus berhenti, peneliti memberikan instruksi, silahkan lanjutkan. Jika masih ragu, percobaan mengharuskan Anda untuk terus melanjutkan, dan jika peserta masih menolak, peneliti memberikan kalimat terakhir, Anda tidak memiliki pilihan lain, Anda harus tetap melanjutkan. Pada titik tertentu sang murid berhenti menjawab, ruangan menjadi sunyi, peserta menunggu, tidak ada jawaban. Namun peneliti berkata bahwa tidak ada adanya jawaban, harus dianggap sebagai kesalahan, dan tombol berikutnya harus ditekan. Disinilah eksperimen itu berubah dari sekedar penelitian menjadi sesuatu yang mengganggu, karena yang sedang diuji bukan lagi kemampuan mengingat, bukan kecerdasan, bukan proses belajar, melainkan batas kepatuhan manusia. Seberapa jauh seseorang akan mengikuti perintah ketika perintah itu bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Sebelum eksperimen dimulai, Milgram sebenarnya sudah meminta sejumlah orang memprediksi hasilnya. Para ahli dan mahasiswa yang dimintai pendapat memperkirakan bahwa hanya sebagian kecil peserta yang akan bersedia mencapai tingkat tekanan tertinggi. Banyak yang mengira kebanyakan orang akan berhenti jauh sebelum itu. Namun, hasil eksperimen utama Milgram jauh lebih mengejutkan. Dalam kondisi dasar eksperimennya, sekitar 65% peserta terus memberikan kejutan hingga tingkat maksimum 450 volt. Bukan karena mereka terlihat tidak peduli, justru sebaliknya, banyak peserta menunjukkan tanda-tanda tekanan emosional yang begitu kuat, tetapi mereka tetap melanjutkan. Dan disinilah pertanyaan yang sebenarnya mulai muncul, apakah mereka benar-benar ingin menyakiti orang itu, atau mereka hanya merasa bahwa tanggung jawabnya bukan lagi milik mereka. Milgram tidak berhenti di sana, ia melakukan berbagai variasi eksperimen. Jarak antara guru dan murid diubah, kehadiran peneliti diubah, situasi sosial diubah, dan hasilnya menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Semakin kuat otoritas terasa, semakin mudah manusia menyalahkan keputusan moralnya, dan sebaliknya, ketika otoritas melemah, kepatuhan juga dapat menurun. Artinya, manusia tidak selalu mengambil keputusan dalam ruang kosong, seperti lingkungan, status, tekanan sosial, dan sosok yang dianggap berwenang. Semuanya dapat mengubah perilaku manusia. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan, karena eksperimen ini tidak hanya berbicara tentang laboratorium di Yale, ia berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang seseorang yang berkata saya hanya mengikuti aturan, tentang pekerja yang mengatakan saya hanya menjalankan perintah atasan, tentang tentara yang mengatakan saya hanya mengikuti komando, tentang birokrasi yang berkata itu bukan keputusan saya. Kalimat-kalimat tersebut terdengar berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan, bahwa tanggung jawab perlahan dipindahkan kepada orang lain, dan ketika tanggung jawab dipindahkan, batas moral manusia bisa berubah. Tetapi ada satu hal yang membuat eksperimen Milgram jauh lebih murid, bahwa eksperimen ini sendiri kemudian dipertanyakan. Metodenya dianggap kontroversial. Peserta dibuat percaya bahwa mereka benar-benar menyakiti orang lain. Mereka mengalami tekanan psikologis, dan setelah eksperimen selesai, Milgram harus menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada orang yang benar-benar menerima kejutan listrik. Namun, pertanyaan yang lebih besar tetap ada.
Apakah eksperimen ini benar-benar membuktikan bahwa manusia akan melakukan apapun ketika diperintah, atau apakah kenyataannya jauh lebih kompleks? Karena puluhan tahun setelah eksperimen itu dilakukan, para peneliti mulai kembali melihat data Milgram dan menemukan bahwa cerita tentang eksperimen ini mungkin tidak sesederhana yang selama kita dengar. Di balik angka 65% itu, terdapat kisah tentang manusia yang berkonflik dengan dirinya sendiri. Dan untuk memahaminya, kita harus kembali ke ruangan itu, ke saat ketika seseorang menekan tombol, meskipun sebenarnya dia ingin berhenti. Bayangkan Anda berada di kursi peserta. Anda sudah mencapai 300 volt. Pria di seberang ruangan telah lama berteriak. Sekarang, dia tidak lagi menjawab. Peneliti berdiri di belakang Anda. Dia mengatakan, lanjutkan. Tangan Anda berada di atas tombol. Anda tahu bahwa sesuatu yang buruk mungkin sedang terjadi. Tetapi Anda juga tahu, orang yang berdiri di belakang Anda adalah seorang ilmuwan. Dia terlihat tenang, dia terlihat yakin, dan dia mengatakan bahwa semuanya aman. Jadi apakah Anda akan berhenti atau Anda akan menekan tombol berikutnya? Karena pada bagian kedua, kita akan masuk lebih dalam ke ruangan eksperimen itu. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada peserta ketika mereka mencapai titik paling ekstrim dan mengapa seseorang yang jelas-jelas ketakutan tetap bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Kembali ke ruangan itu, peserta duduk di depan mesin. Di depannya 450 volt, di belakangnya seorang peneliti, di seberang ruangan seorang pria yang menurut keyakinannya sedang menerima kejutan listrik. Dan sekarang tidak ada lagi suara, hanya kesunyian. Peserta bertanya, bagaimana kalau dia tidak menjawab? Lalu peneliti menjawab bahwa ketidakadaan jawaban harus diperlakukan sebagai jawaban yang salah. Peserta kembali ragu, kemudian tombol pun ditekan. Salah satu aspek paling menarik dari eksperimen Milgram bukanlah jumlah orang yang patuh, melainkan bagaimana mereka patuh. Mereka tidak selalu melakukannya dengan tenang. Banyak menunjukkan konflik emosional, beberapa tertawa gugup, beberapa gemetar, beberapa menunjukkan ketekanan yang sangat jelas. Ini penting, karena eksperimen tersebut tidak menggambarkan manusia sebagai mesin yang secara otomatis mengikuti perintah. Justru yang terlihat adalah pertempuran antara hati nurani dan otoritas. Di satu sisi aku tidak boleh menyakiti orang ini. Di sisi lain, orang yang lebih tahu mengatakan aku harus melanjutkan. Dan ketika kedua suara itu bertabrakan, manusia harus memilih. Milgram kemudian mengubah satu hal sederhana, yaitu jarak. Dalam satu kondisi, peserta dan murid dipisahkan. Peserta hanya mendengar suara korban. Dalam kondisi lain, korban ditempatkan lebih dekat, dan ketika korban semakin dekat, kepatuhan cenderung menurun. Mengapa? Karena korban menjadi lebih nyata, lebih manusiawi, lebih sulit dianggap sebagai sekedar objek penelitian. Ketika seseorang melihat penderitaan secara langsung, empati menjadi lebih sulit untuk diabaikan. Kemudian eksperimen dibuat lebih ekstrim. Dalam salah satu variasi, peserta berada sangat dekat dengan korban. Bahkan ada kondisi ketika peserta diminta melakukan kontak fisik dengan korban, dan semakin dekat manusia dengan konsekuensi tindakannya, semakin sulit bagi otoritas untuk mempertahankan kepatuhan penuh. Ini memberi kita sebuah pelajaran penting, bahwa jarak dapat mengubah moralitas. Semakin jauh kita dari akibat sebuah keputusan, semakin mudah keputusan itu terasa abstrak. Milgram juga menguji kekuatan lingkungan sosial. Bayangkan dua orang lain berada di ruangan. Mereka juga berperan sebagai peserta, namun ketika tingkat tekanan meningkat, mereka menolak melanjutkan. Mereka mengatakan bahwa eksperimen harus dihentikan. Peserta asli melihat mereka, dan tiba-tiba sesuatu pun berubah. Ketika orang lain berani mengatakan tidak, peserta menjadi lebih berani untuk menolak. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hanya hubungan antara manusia dengan otoritas, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia lain. Jika semua orang diam terasa normal. Tetapi jika satu orang berdiri dan mengatakan, saya tidak akan melakukannya, orang lain bisa mulai mempertanyakan perintah tersebut. Dan disinilah eksperimen Milgram menjadi jauh lebih relevan, karena dalam kehidupan nyata,
Otoritas tidak selalu berbentuk seorang dengan jas laboratorium. Otoritas bisa berupa atasan, guru, pemimpin, institusi, aturan, seragam, gelar, bahkan kelompok sosial, dan seringkali memberikan kepercayaan kepada simbol-simbol tersebut. Bukan karena simbol itu selalu benar, tetapi karena kita telah belajar bahwa orang yang memiliki otoritas biasanya dianggap lebih tahu. Milgram kemudian memperkenalkan sebuah konsep yang seringkali dikaitkan dengan eksperimennya, yaitu agentic state. Dalam keadaan sesuatu, seseorang dapat melihat dirinya bukan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai agen yang menjalankan kehendak orang lain. Dengan kata lain, saya bukan orang yang memutuskan, saya hanya menjalankan. Ketika seseorang berada dalam keadaan seperti ini, tanggung jawab moral terasa berpindah. Bukan lagi apa yang saya lakukan, melainkan apa yang diperintahkan kepada saya. Perubahan kecil dalam cara berpikir ini dapat menghasilkan konsekuensi yang sangat besar. Namun, Milgram eksperimen bukan tanpa masalah, dan bagian ini sering tidak dibicarakan. Beberapa peneliti kemudian mempertanyakan seberapa sukarela sebenarnya peserta dalam eksperimen tersebut. Ada juga perdebatan mengenai seberapa kuat kesimpulan yang dapat ditarik dari eksperimen itu. Apakah peserta benar-benar percaya bahwa mereka membunuh seseorang? Apakah mereka yakin kalau generator tersebut nyata? Dan apakah semua peserta yang mencapai 450 volt benar-benar percaya bahwa korban sedang mengalami rasa sakit yang serius? Penelitian lanjutan menunjukkan bahwa sebagian peserta mungkin memiliki tingkat kepercayaan dan perlibatan yang berbeda-beda. Artinya, angka 65% tidak boleh diperlakukan sebagai jawaban sederhana bahwa 65% manusia adalah orang yang akan menyiksa orang lain. Itu terlalu sederhana. Yang lebih menarik justru adalah mengapa seseorang memilih untuk percaya kepada otoritas dalam situasi tertentu. Dan ini membawa kita kepada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Mungkin masalahnya bukan apakah manusia jahat, tetapi apa yang membuat manusia berhenti merasa bahwa dirinya bertanggung jawab. Karena selama seseorang merasa saya bertanggung jawab, dia masih memiliki alasan untuk berhenti. Tetapi ketika pikirannya berubah menjadi ini bukan keputusan saya, batas moral tersebut bisa bergeser. Bayangkan hal ini terjadi di tempat lain, bukan laboratorium, tidak ada generator listrik, tidak ada peneliti, hanya sebuah organisasi. Seorang atasan mengatakan, lakukan. Anda tahu keputusan itu mungkin salah, tetapi semua orang di sekitar Anda melakukannya. Anda akhirnya ikut, bukan karena Anda yakin keputusan itu benar, tetapi karena tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang pertama yang mengatakan tidak. Dan mungkin itulah salah satu sisi paling berbahaya dari kepatuhan, bukan perintah yang keras, tetapi perintah yang perlahan menjadi normal. Namun Milgram memiliki satu masalah besar. Ia ingin mengetahui apakah manusia akan terus patuh, tetapi eksperimennya sendiri bergantung pada penipuan. Peserta tidak mengetahui tujuan sebenarnya. Mereka percaya bahwa mereka sedang memberikan kejutan listrik dan sebagian mengalami tekanan psikologis yang nyata. Maka setelah eksperimen selesai, peserta diberi penjelasan. Mereka diberitahu bahwa korban sebenarnya tidak terluka, dan penelitian itu bukan tentang listrik. Penelitian itu tentang mereka, tentang bagaimana mereka bereaksi ketika diperintahkan. Eksperimen ini kemudian menjadi salah satu penelitian paling terkenal dalam psikologi, tetapi kebenarannya juga membuatnya menjadi sasaran kritik, karena sebuah pertanyaan muncul, apakah pengetahuan yang kita peroleh sepadan dengan penderitaan psikologis yang dialami peserta? Pertanyaan itu kemudian ikut mendorong perubahan besar dalam etika penelitian manusia. Eksperimen seperti Milgram menjadi contoh tentang mengapa peneliti modern harus memperhatikan persetujuan peserta, risiko psikologis, hak untuk mengundurkan diri, dan perlindungan terhadap peserta penelitian. Dengan kata lain, eksperimen yang mencoba memahami batas moral manusia pada akhirnya ikut memaksa dunia psikologi mempertanyakan batas moral penelitian itu sendiri. Tetapi cerita Milgram belum selesai, karena setelah bertahun-tahun, peneliti lain mencoba mengulang eksperimennya dalam bentuk yang lebih etis, dan hasilnya kembali menimbulkan pertanyaan, apakah manusia masih akan patuh? Apakah masyarakat modern telah berubah? Atau kita sebenarnya masih memiliki kelemahan psikologis yang sama? Bayangkan sebuah eksperimen dilakukan hari ini, bukan tahun 1960-an, bukan dengan mesin tua, tetapi dengan manusia modern, orang yang hidup di zaman internet,
zaman pendidikan tinggi, zaman ketika semua orang mengetahui bahwa eksperimen Milgram pernah terjadi. Orang-orang yang sudah tahu bahwa mereka seharusnya tidak mengikuti perintah yang salah. Pertanyaannya, apakah mereka akan berhenti? Atau ketika seorang figur berwenang berdiri di belakang mereka dan berkata, lanjutkan, sejarah akan kembali terulang. Ada sesuatu yang menarik dari eksperimen Milgram. Setelah mengetahui hasilnya, kita mungkin berpikir, kalau saya berada di sana, saya pasti berhenti. Kita ingin percaya bahwa kita berbeda, bahwa kita akan menjadi orang yang mengatakan tidak. Tetapi justru disitulah eksperimen ini menjadi sangat mengganggu, karena hampir semua orang percaya bahwa dirinya adalah orang baik. Masalahnya, menjadi orang baik dalam keadaan normal adalah sesuatu yang mudah. Yang jauh lebih sulit adalah tetap menjadi orang baik ketika seluruh lingkungan meminta kita melakukan sesuatu yang salah. Milgram tidak menemukan bahwa manusia secara otomatis patuh. Yang ia tunjukkan adalah bahwa situasi dapat memiliki kekuatan luar biasa terhadap perilaku manusia. Otoritas dapat membuat seseorang mempertanyakan penilaiannya sendiri. Tekanan sosial dapat membuat seseorang mengikuti kelompok. Jarak dari korban dapat mengurangi empati. Dan pembagian tanggung jawab dapat membuat tindakan yang salah terasa lebih mudah dilakukan. Ini bukan berarti semua orang akan melakukan kekejaman. Justru sebaliknya, eksperimen Milgram menunjukkan adanya titik-titik psikologis yang dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap kepatuhan. Dan memahami benang-benang tersebut bisa menjadi bentuk perlindungan. Bayangkan Anda berada dalam sebuah rapat. Atasan mengatakan, kita harus melakukan ini. Tidak ada yang berbicara, Anda sebenarnya tidak setuju. Tetapi Anda melihat semua orang diam, Anda akhirnya juga diam. Beberapa menit kemudian, keputusan dibuat. Tidak ada seorang pun yang merasa menjadi pelaku, karena semua orang berpikir, saya hanya mengikuti putusan bersama. Padahal, keputusan itu muncul karena setiap orang memilih untuk diam. Inilah mengapa pelajaran dari Milgram bukan jangan pernah patuh, karena kehidupan manusia membutuhkan kepatuhan. Kita mengikuti aturan lalu lintas, kita mengikuti prosedur keselamatan, kita mempercayai dokter, kita mengikuti instruksi pilot, kita mematuhi hukum. Masalahnya bukan kepatuhan, masalahnya adalah kepatuhan tanpa penilaian moral. Ketika seseorang berhenti bertanya apakah ini benar, dan hanya bertanya siapa yang menurut saya, disitulah bahaya dimulai. Dan mungkin inilah alasan mengapa eksperimen Milgram tetap dipelajari sampai sekarang. Bukan karena generator listriknya, bukan karena angka 450 volt, bukan karena seorang psikolog pada tahun 1960-an ingin membuat eksperimen yang kontroversial, tetapi karena pertanyaan yang diajukan oleh Milgram belum memiliki jawaban final. Seberapa kuat sebenarnya moralitas manusia ketika berhadapan dengan otoritas? Ada satu detail yang sering terlupakan. Dalam eksperimen Milgram, peserta tidak pernah benar-benar berada dalam situasi nyata di mana mereka harus membunuh seseorang. Mereka berada dalam laboratorium, ada seorang ilmuwan, ada mesin, ada prosedur, ada lingkungan penelitian. Semua itu menciptakan sebuah konteks yang membuat tindakan mereka terasa seperti bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan mungkin itulah salah satu rahasia kekuatan otoritas. Otoritas tidak selalu memaksa Anda melakukan sesuatu. Kadang, otoritas hanya menciptakan lingkungan di mana Anda mulai percaya bahwa tindakan tersebut adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kita bisa melihat pola serupa dalam berbagai sistem, dalam organisasi, dalam militer, dalam birokrasi, dalam perusahaan, dalam kelompok sosial, dalam komunitas, bahkan di internet. Seseorang berkata, semua orang melakukannya. Dan kalimat itu terdengar sederhana, tetapi di dalamnya terdapat tekanan sosial yang sangat besar karena manusia memiliki kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok. Dan ketika seseorang harus memilih antara menjadi bagian dari kelompok atau berdiri sendirian demi prinsipnya, pilihan kedua seringkali terasa jauh lebih mahal. Itulah bagian paling mengganggu dari Milgram eksperimen. Ia tidak mengatakan bahwa manusia adalah monster. Ia mengatakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, bahwa manusia biasa dapat melakukan sesuatu yang luar biasa ketika situasi membuat mereka
percaya bahwa mereka hanya menjalankan perintah. Dan mungkin monster terbesar bukanlah seseorang yang menikmati kejahatan, tetapi sebuah sistem yang membuat orang baik berhenti merasa bertanggung jawab. Jadi jika suatu hari seseorang yang memiliki kekuasaan mengatakan kepada Anda, lakukan. Sebelum Anda bertanya seberapa tinggi kekuasaannya, mungkin ada pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu apakah ini benar? Karena pada akhirnya otoritas dapat memberikan perintah, kelompok dapat memberikan tekanan, institusi dapat memberikan alasan. Tetapi ketika semuanya selesai, yang tersisa hanyalah satu orang, yaitu Anda. Dan keputusan yang Anda ambil hari ini mungkin menentukan arah selanjutnya. Eksperimen Milgram dimulai dengan sebuah pertanyaan, seberapa jauh manusia akan mematuhi perintah? Namun setelah lebih dari setengah abad, mungkin pertanyaan telah berubah. Bukan lagi seberapa jauh kita mengikuti perintah, melainkan pada titik mana kita berani mengambil kembali tanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Karena mungkin kebebasan manusia tidak hanya berarti memiliki pilihan, kebebasan juga berarti berani mengatakan tidak ketika semua orang mengatakan iya. Dan mungkin itulah pelajaran paling penting dari sebuah ruangan kecil di Yale, sebuah mesin dengan tombol 450 volt dan manusia biasa yang hanya diminta untuk menekan satu tombol lagi.